إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, atau ini merupakan ganti pertemuan kita yang sebelumnya diliburkan disebabkan karena ada beberapa hal yang tidak bisa kami tinggalkan. Insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas kitab Syarhu Qatrin Nada wa Balis Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Sebentar kami tampilkan dulu. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pembahasan tentang dhamir, yang mana kita jelaskan bahwasannya dhamir ada yang dia mustatir jawazan dan juga ada dhamir yang mustatir wujuban. Maksudnya mustatir jawazan adalah dhamir yang istitarnya tersembunyi, yang hukumnya itu boleh. Sedangkan al-mustatir wujuban adalah dhamir yang memang dia wajib disembunyikan. Kita sebutkan kaidah yang berkaitan dengan dua poin ini. Di halaman 168 ada kaidah yang sangat bagus sekali, yaitu beliau menyebutkan wa na'ni bil mustatiri jawazan ma yumkinu qiyamu zahiri maqamahu. Jadi untuk menentukan bahwa dhamir ini istitarnya, maksudnya sembunyinya itu, hukumnya itu boleh apabila memungkinkan isim zahir menempati posisinya atau kedudukannya. Kita ambil contoh misalnya di sini muallif mengatakan Zaidun yakumu. Pada kalimat yakumu di sini ada dhamir huwa. Hukumnya adalah mustatir jawazan. Kenapa? Karena bisa kita tempatkan kedudukan huwa, yaitu fa'il, bisa digantikan dengan isim zahir. Kita bisa mengatakan Zaidun yakumu, boleh juga kita mengatakan yakumu Zaidun. Maknanya tidak samar, maknanya tidak rancau, jelas. Nah, itu berarti dhamir yang ada pada fi'il tersebut adalah al-mustatir jawazan. Sedangkan poin yang kedua, al-mustatir wujuban, apabila dhamir tersebut tidak bisa diganti posisinya dengan isim zahir. Ma la yumkinu qiyam al-zahir maqamahu. Di antaranya misalnya pada dhamir akumu, dhamir ana. Akumu ini hukumnya wajib. Sedangkan kalau misalnya kita letakkan isim zahir di depan atau di belakang fi'il tersebut, misalnya Zaidun akumu, Zaid saya berdiri, kurang pas. Atau akumu Zaidun, saya berdiri Zaid, kurang pas. Berarti dhamir yang ada pada lafaz
akum, yaitu ana, hukumnya adalah al-mustatiru wujuban. Nah, itu pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Muallif mengatakan, Allah Ta'ala, beliau mengatakan, wa ammal barizu fa innahu yanqasimu bihasabil istisali wal infisali. Bihasabil ittisali wal infisali. Dan adapun dhamir yang dia bariz, ay zahir, maknanya baris itu adalah zahir, nampak, maka terbagi menjadi beberapa bagian. Bihasabil ittisal wal infisal, disesuaikan dengan al-ittisal, yaitu bersambungnya ia dengan kalimat, atau al-infisal, terpisah dengan kalimat. Ila kismaini, menjadi dua bagian. Yang pertama adalah muttasilun, yaitu bersambung dengan kalimat. Di sini mencakup baik kalimatnya itu fi'il, isim, ataupun huruf. Itu namanya muttasil. Kemudian wa munfasil, dan terpisah. Kemudian beliau menyebutkan ta'rif, definisi apa yang dimaksud dengan al-muttasil. Beliau mengatakan fal-muttasilu huwa alladhi la yastaqillu binafsihi. Kata kumtu, wal munfasil huwa alladhi yastaqillu binafsihi. Ka'ana wa anta wa huwa. Nah, beliau memberikan definisi makna al-muttasil, sesuatu yang dia itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali memang harus digabungkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya pada lafaz qama sama ana. Kita nggak bisa mengatakan, ketika kita ingin mengatakan saya berdiri, kita nggak boleh mengatakan qama ana. Tidak boleh. Ya. Karena yang ingin kita katakan yaitu saya berdiri, namun dengan al-ittisal, menyambungkan lafaz ana dengan qama, maka menjadi kumtu. Demikian. Atau misalnya lagi contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya misalnya kita berikan contoh misalnya zahaba, ya. Kemudian ingin kita tambahkan anta. Nggak bisa kita mengatakan zahaba anta. Kita ingin mengatakan, mengungkapkan, ta'birkan kamu pergi ke Jakarta. Zahaba anta ila Jakarta. Tidak, nggak bisa. Kenapa? Karena dia, yaitu dhamir anta, harus al-ittisal, harus bersambung dengan zahaba. Maka menjadi zahabta ila Jakarta. Itu namanya al-ittisal, bersambung. Wajib kita sambungkan. Tidak boleh kita pisahkan, karena memang al-ittisal di sini itu bersambung dengan fi'il. Demikian. Ya. Ini contoh al-ittisal bil fi'li. Kemudian bil ism. Misalnya kita katakan kitabun sama anta. Kitabun sama anta. Kitab, kita gabung sama anta. Ya. Jadi kita mengatakan kita buka. Kita buka. Demikian. Ya. Atau istifham misalnya pertanyaan aina kitabuka. Kita nggak boleh mengatakan aina kitabun anta. Khata', salah. Dengan huruf misalnya min aina hadzal kitab. Sebelumnya kita berbicara tentang Zaid. Minhu, ay min Zaid. Minhu, min sama huwa, maka menjadi minhu. Min sama huwa, maka menjadi minhu. Nah, demikian.
Ya. Nah, ini adalah al-ittisal bil fi'il, wal ittisal bil ism, wal ittisal bil harf. Baik. Sedangkan al-munfasil kata beliau, huwa alladhi yastaqillu bi nafsihi ka'ana wa anta wa huwa. Sedangkan munfasil yang memang dia itu terpisah dengan lafaz yang lainnya. Biasanya munfasil ini terletak di depan kalimat. Contoh misalnya ana talibun. Ana talibun. Ana munfasil dari talib. Ya. Atau misalnya lagi huwa mujtahidun. Huwa mujtahidun. Huwa dhamir munfasil dari mujtahid, terpisah. Namun maknanya tetap sempurna walaupun dia terpisah. Jadi maksud al-ittisal dan infisal itu adalah langsung gabung, ya, bersatu antara fiil sama antara kalimat dengan dhamirnya. Yang tadi kan ittisal. Maknanya ittisal itu ya fiil langsung gabung dengan dhamir. Kataba anta, katabta, menyatu. Ya. Sedangkan ana sama talib ini dia infisal, berpisah, tidak bergabung. Namun maknanya tetap sempurna karena memang adanya dhamir munfasil itu diantaranya untuk menyempurnakan makna. Kita ingin mengatakan dia sungguh-sungguh harus menggunakan huwa. Kita nggak boleh mengatakan sungguh-sungguh. Maknanya belum sempurna. Jadi huwa mujtahidun. A'lam annahu mujtahidun. A'lam annahu mujtahid. Nah, kalau ini tadi ittisal annahu, ya, afwan. Kemudian anta talibun, antum tullabun, anti talibatun, antunna talibatun, ana talibun, hum tullabun, hunna mujtahidatun. Demikian. Nah, ini adalah pengertian tentang dhamir al-muttasil dan dhamir al-munfasil. Kita lanjutkan. Tayyib. Wa yanqasimu al-muttasilu bihasabi mawaqi'ihi fil i'rabi ila thalathati aqsamin. Kemudian beliau muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah membagi lagi al-muttasil sesuai dengan i'rabnya menjadi 3 bagian, menjadi 3 macam. Yang pertama adalah marfu'ul mahal. Jadi i'rabnya itu di i'rab fi mahalli raf'in. Yang kedua wa mansubuhu, dan juga di i'rab fi mahalli nasbin. Dan yang ketiga wa makhfuduhu, dan di i'rab fi mahalli jarrin. Famarfu'uhu, sedangkan contoh marfu'nya adalah seperti ta mutaharrika. Kata kumtu, kumtu. Perhatikan lafaz kumtu. Tayyib. Ikhwan dan akhwat, perhatikan. Untuk mengi'rab sebuah kalimat, maka ada beberapa poin yang harus kita ketahui, ya. Kita mengatakan tariqatu al-i'rab fil kalimah. Fil kalimah, ya. Yang pertama adalah ta'yin al-kalimah. Ta'yinul kalimah. Maksudnya apa? Maksudnya tentukan kalimat yang ingin kita i'rab dulu. Apakah dia isim? Apakah dia fi'il? Apakah dia huruf? Ya, namun yang ada i'rabnya itu hanya ada 2, yaitu isim dan fi'il.
Sedangkan huruf itu adalah la mahalla lahu minal i'rab. Tayyib. Setelah kita tentukan kalimatnya, maka kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentukan kedudukannya. Ya, ta'yin al-mawqi'. Ya, ta'yin al-mawqi'. Ta'yin al-mawqi'. Tentukan kedudukannya, apakah dia mubtada, ya, apakah dia khabar, apakah dia fa'il. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu habis kita tentukan kedudukannya, maka kita sebutkan keadaan i'rabnya. Dzikru ahwal al-i'rab. Dzikru ahwal al-i'rab. Ahwal al-i'rab. Ya, apakah dia marfu, apakah dia mansub. Kemudian yang keempat, kita tentukan apa? Dzikru alama al-i'rab. Dzikru alama al-i'rab. Dzikru alama al-i'rab. Al-i'rab. Misalnya kita masukkan contohnya ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Kita mengatakan misalnya Muhammadun talibun. Talibun misalnya. Tayyib. Pertama, ta'yin al-kalimah. Tayyib. Muhammad kita tentukan dulu. Dia isim fi'il atau huruf. Jelas Muhammadun isim. Kenapa? Pertama tanwin, yang kedua dia al-alam, nama orang. Walaupun jika ada kalimat yang telah ada padanya satu di antara ciri-ciri isim, maka dia adalah isim, tidak harus dua. Tayyib. Kita ambil satu tanda atau ciri isim, yaitu tanwin. Muhammad adalah isim. Tayyib. Kemudian yang kedua, ta'yin al-mawqi'. Ya, menentukan kedudukan. Kita katakan Muhammad karena dia kalimat yang jatuh di awal jumlah, kemudian juga dia ma'rifah, maka dia kita katakan sebagai mubtada. Baik, setelah kita ketahui dia mubtada, dzikru ahwalil i'rab, kita sebutkan keadaan i'rabnya. Marfu', mubtada'un marfu'un. Setelah kita menyebutkan dzikru ahwalil i'rab, dia ala al-marfu', kita sebutkan yang keempat, dzikru alamatil i'rab. Tanda i'rabnya apa? Dengan dhamma. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa dengan dhamma? Li'annahu ismu al-mufrad. Li'annahu ismu mufrad. Begitu juga dengan lafaz talib nanti sebagai khobar. Nah, berikut ini adalah 4 poin penting ketika kita ingin mengi'rab. Pertama, ta'yin al-kalimah. Yang kedua, ta'yin al-mawqi'. Kemudian yang ketiga, dzikru ahwali al-i'rab. Kemudian yang keempat, dzikru alama al-i'rab. Dzikru alamatil i'rab. Demikian. Baik. Pada lafaz kumtu. Kumtu, i'rab kita mengatakan misalnya kumtu adalah fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukun liittisalihi bita al-fa'il. Kemudian tu dhamiru raf'in muttasil mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Dan perhatikan ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an, yang kita i'rab fi mahalli itu ada 4. Ya, perhatikan, yang kita i'rab fi mahalli ada 4. Yang pertama adalah isim mabni. Semua isim mabni kita i'rab fi mahalli. Tergantung nanti kedudukannya, bisa fi mahalli raf'in,
bisa fi mahalli nasbin, bisa juga fi mahalli jarrin, tergantung kedudukan. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-masdar al-muawwal. Ini adalah masdar ta'wilan dari an fil mudhari' atau anna isim dan khabarnya. Itu kita i'rab fi mahalli. Ya, entah fi mahalli raf'in atau juga fi mahalli nasbin atau juga fi mahalli jarrin. Kemudian yang ketiga adalah jumlah ismiyah. Dan yang keempat jumlah fi'liyah. Dan kita tambahkan ya syibhul jumlah juga. Ya. Jadi apa tadi ya Anda sebutkan 4, yang sahih 5 apa ya. Yaitu isim mabni, masdar muawwal, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian syibhul jumlah. Ini 5 poin atau 5 hal kalimat di-i'rab dengan fi mahalli. Baik. Kemudian misalnya yang di-i'rab fi mahalli nasbin wa mansubuhu ka kaf, akramaka, kaf ya, akramaka, akrama فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بضمير نصب متصل كضمير نصب متصل مبني على فتح في محل نصب مفعول به فإنه مفعول disebutkan di sini ya فإنه مفعول طيب فمخفوضه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه. Kemudian gulamihi fa innahu mudhafun ilaihi ya fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baik, berarti ikhwan dan akhwat bahwasannya dhamir al-muttasil itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dhamiru rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Contohnya misalnya katabtu, darastu, zahabtu. Ya. Yang kedua, dhamiru nasbin muttasil. Contoh misalnya akhadaka, darabaka, sataraka, ghafaraka. Ya. Demikian. Kemudian yang ketiga, dhamiru jarrin muttasil. Contohnya di sini ya, gulamuhu atau kitabuhu, kitabuka, kitabukum. Baik, itu adalah pembagian dhamir muttasil. Baik, sekarang kita masuk pada pembagian al-munfasil. Kata beliau di sini, wa yanqasimul munfasilu bihasabi mawaqi'ihi fil i'rabi. Dan dhamir munfasil itu juga dibagi sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab. Baik. Ada yang pertama ila marfu'il mawdi', ya. Kemudian ada wa mansubihi. Ya, demikian. Untuk yang munfasil sendiri itu ada i'rabnya fi mahalli raf'in. Kemudian ada juga fi mahalli nasbin. Untuk munfasil itu hanya ada 2, fi mahalli rafa', fi mahalli nasab. Sedangkan fi mahalli jarrin tidak ada. Jadi hanya ada 2. Fal marfu' adalah isnata asyarata kalimatan. Marfu ada 12 kalimat, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Demikian. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Demikian. Sedangkan yang mansub ya ada 12 kalimat, yaitu iyyaha, iyyaya, iyyana, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna,
Iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Thayyib. Kalau kita urutkan iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Baik. Dhamir ini tidaklah di'rab kecuali fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Demikian. Sedangkan yang marfu' itu dia bisa di'rab sebagai mubtada, bisa juga di'rab sebagai fa'il atau naibul fa'il. Demikian. Ya. Makanya disebutkan di sini. Ya. Fahadhil ithnata asyrata kalimatan la taqa'u illa fi mahalli nasbin. Nah, ini. Jadi dhamir yang 12 tadi dari kalimat iyyahu sampai iyyana, dia tidak di'rab kecuali i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Kama anna tilkal uwala, sebagaimana poin yang pertama, bagian yang pertama. La taqa'u illa fi mahalli rafa'. Tidak di'rab kecuali fi mahalli raf'in. Taqul ana mu'min. Fa ana mubtada. Maka misalnya contohnya engkau mengatakan saya adalah mukmin. Jadi ana mubtada'un fi mahalli raf'in. Demikian. Fal mubtada hukmuhu rafa'. Jadi kita katakan fi mahalli raf'in. Yang perlu kita katakan juga ikhwan dan akhwat, fi mahalli rafa'. Itu maksudnya apa? Menggantikan posisi i'rab rafa'. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengatakan ana marfu', maka tidak cukup sampai di situ. Nggak boleh kita mengatakan ana marfu'. Karena kalau marfu' itu i'rab untuk yang mu'rab. Jadi harus ada pertanyaan selanjutnya. Marfu'nya dengan apa? Kalau kita mengatakan ana marfu'un, ditanya ana marfu'nya dengan apa? Dengan dhamma, mana dhammanya? Gak bisa. Nah, makanya yang sahih ana fi mahalli raf'in, mengganti posisinya rafa'. Kalau sudah fi mahalli raf'in, maka tidak perlu disebutkan tandanya. Kenapa? Karena dia mabni. Demikian. Wa iyyaka akramtu. Iyyaka fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, akramtu tu sebagai fa'il. Fa iyyaka maf'ul muqaddam wal maf'ul hukmuhu nasab. Jadi kita mengatakan fi mahalli nasbin. Wala yajuzu an yu'kasa, ya, dan tidak boleh ya dibalik. Ya, pada taqul, maka enggak boleh kamu mengatakan iya ya mukmin, enggak boleh. Kenapa? Karena iya ya ini dia tidaklah di'rab kecuali fi mahalli nasbin. Yang sahih harus kita mengatakan adalah ana mukmin, bukan iya ya mukmin. Wa anta akramtuka. Ini juga tidak boleh. Ya, wa anta akramtuka. Afan, wa anta akramtu, enggak boleh. Yang sahih adalah akramtuka. Ya, karena anta nanti dia sebagai mubtada, ya. Kemudian akramtuka nanti sebagai khabar. Ya. Wa ala dzalika fakis al-baki. Dan adapun setelahnya maka silakan dikiaskan dengan yang lainnya. Wah, kemudian kata beliau, walaysa fil dhamairil munfasilati ma huwa mahfudul mawdi' bi khilafil muttasila. Ya. Ya. Dan pada dhamir an-munfasila yang terpisah itu tidak ada i'rab majrurnya, enggak ada. Berbeda dengan al-muttasila. Allahu a'lam bissawab. Nah, ikhwan dan akhwat, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini.
Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri. Subhanallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.